Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio Septian. Nomor induk mahasiswa saya 11220873, kelas 11 7B06 dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mereview jurnal dengan tema yaitu Sistem Penunjang Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau yang disebut dengan AHP. Jurnalnya di sini Informatika, Manajemen dan Komputer. Lalu volume dan halamannya yaitu volume 9, nomor 2, halaman 70 sampai dengan 77. Untuk tahun pembuatannya di sini tahun 2017. Lalu penulisnya ada Maya Hardianti, Rahmat Hidayatullah, Fitri Pratiwi, dan Atma Hadiansyah. Lalu saya menyertakan link URL ya di sini, bisa dibuka di www.ijurnal.stomicdumai.ac.id/index.php/artikel/view/107 dan /45. Reviewernya kebetulan saya Rio Septian. Tanggal reviewernya itu 25 Maret 2023. Nah, di sini ada poin-poin penting yang kami review terkait tema jurnal kami, yaitu poin pertama itu ada di latar belakang, poin kedua itu ada di tujuan penelitian, poin ketiga metode yang digunakan, poin keempat metode pengumpulan data, poin kelima hasil dan pembahasan, dan poin terakhir itu adalah kesimpulan. Poin pertama latar belakang. Di sini saya mereview terkait dengan latar belakangnya, yaitu sistem yang berjalan di kantor Camat Dumai Barat dalam penilaian kinerja pegawai terdapat kelemahan, yaitu proses penilaian pegawai masih dilakukan secara manual dan juga belum adanya sistem tentang pengambilan keputusan yang mendukung penilaian kinerja pegawai, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengelolaan datanya. Selain itu, penilaian yang masih bersifat subjektif ya, serta kurangnya motivasi para pegawai dalam meningkatnya kinerja pegawai. Untuk poin kedua, tujuan penelitian di sini untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai, sehingga diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan dalam mendapatkan informasi untuk menentukan prestasi kinerja pegawai yang bersifat lebih objektif. Metode yang digunakan dalam mereview jurnal tersebut yaitu metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Metode pengumpulan data, di sini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke kantor Camat Dumai Barat. Selain pengamatan juga kami dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Poin selanjutnya yaitu pembahasan ya. Pembahasan di sini berisi 3 tabel ya, 3 tabel. Tabel yang pertama itu adalah metrik perbandingan berpasangan, metrik lalu selanjutnya metrik penilaian kriteria ya atau metrik nilai kriteria. Tabel ketiga itu metrik penjumlahan setiap baris. Dalam kasus metrik perbandingan berpasangan, di sini ada kriterianya C1 sampai dengan C6 ya. Berisi setiap kolom ya, setiap kolom itu mempunyai nilai ya. Dalam contoh, kami akan menjelaskan di kolom C1, yaitu dengan nilai 1 pada baris C1 dihasilkan dari perbandingan terhadap dirinya sendiri ya. Sehingga nilai 1 akan tampil
secara diagonal. Ya. C1 dengan C1, misalkan C2 dengan C2, C3 dengan C3, C4 dengan C4, sampai dengan selanjutnya. Nah, perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya ini, misalkan nilai 3 di kolom C2, ya, ini nilai 3 ya di C2, didapatkan dari perbandingan C1, ya, dari perbandingan C1 dengan C2 yang 3 kali lebih penting dari kolom C2. Sedangkan nilai 0,33 ya, 0,33 baris C2 ya, baris C2 didapatkan dari perbandingan C1 dengan C2 ya, dari perbandingan C1 dengan C2 sehingga nilai C2 ya adalah sepertiga dari C1. Baik ya. Lalu di tabel kedua, metrik nilai kriteria, kami ngambil contoh juga di kolom C1. Di kolom C1 baris pertama ya, nilai 0,42 diperoleh dari nilai baris C1 yaitu 1. Jadi baris C1 ini 0,42, lalu terdapat baris C1 juga di kolom pertama yaitu nilainya 1 dibagi dengan jumlah komponen kolom C1 ya, yaitu 2,4. 2,4 ini adalah jumlah dari hasil kolom dari C1 yang merupakan jumlahnya itu 1 ditambah 0,33 ditambah 0,20 ditambah 0,33 ditambah 0,33 dan terakhir 0,22 menjadi hasilnya 2,4. Nah, nilai kolom prioritas diperoleh dari nilai kolom jumlah baris. Ya, dibagi dengan jumlah kriteria, yaitu adalah 6. Ya. Selanjutnya dalam tabel 3, yaitu metrik penjumlahan setiap baris. Ya. Metrik ini dibuat dengan mengalihkan nilai prioritas. Ya. Dengan nilai metrik tersebut, kita ngambil contoh di kolom C1 dengan dengan nilai 0,37 pada baris C1 diperoleh dari prioritas baris C1 dikalikan dengan nilai baris C1 pada tabel 1 ya. Tabel 1 ini di kolom C1 yaitu nilainya 1 ya. Nilai kolom jumlah baris diperoleh dari penjumlahan pada setiap baris. Untuk baris pertama nilainya 7,48 ya. Kalau kita lihat di sini 7,48 merupakan hasil penjumlahan dari 0,37 ditambah 1,12 ditambah 1,87 ditambah 1,12 ditambah 1,12 dan ditambah 1,87 sehingga jumlahnya itu adalah 7,48 ya. Nilai tersebut merupakan ya random index ya, indeks dari akumulasi dari kriteria dari C1 sampai dengan kolom C6 ya. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan dari hasilnya ya. Hasilnya ini juga kita menjelaskan 3 tabel. 3 tabel tersebut yaitu ada hasil penilaian subkriteria, lalu yang kedua hasil penilaian perilaku pekerjaan, dan terakhir itu adalah hasil akhir. Di hasil penilaian subkriteria ini, kita ambil contoh di kolom C1 juga ya dengan nama masyhur, yaitu dengan nilai 0,63 didapat dari prioritas masing-masing subkriteria ya. Lalu di tabel hasil penilaian perilaku pekerjaan
Nama kriteria masyhur yaitu nilai 85 didapat dari penilaian perilaku kerja di kantor, Camat Dumai Barat ya. Lalu kalau kita lihat di tabel 8 di hasil akhirnya, nilai masyhur ya di kriteria C1 kolom C1 19,81 dihasilkan dari perkalian antara prioritas kriteria dikali prioritas subkriteria ya. Jadi kalau kita lihat 85 ya dikali dengan 0,63 ya nilai masing-masing pegawai misalnya 0,37. 0,37 kita lihat 0,37-nya dari mana? Ya 0,37 dikali 0,63 ya. 0,63 kali dengan 0,37 ya dikali 85 ya dikali 85 sehingga nilai tersebut nilai akhirnya itu adalah 19,81. Jadi kalau kita tarik ulur ya kesimpulannya bahwa kriteria masyhur itu mempunyai skor paling tertinggi yaitu 48,59 ya. 48,59 lalu selanjutnya itu Cakrarini 20,65 dan yang terakhir itu Arifin ya dengan skor 9,4. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan ya dari hasil analisis dan penelitian dari review jurnal ya. Poin pertama itu dengan adanya aplikasi ini bisa melakukan pengolahan data menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP ya. Lalu yang kedua, dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan penilaian kinerja pegawai di kantor Camat Dumai Barat. Lalu poin yang ketiga yaitu diharapkan hasil dari penelitian menggunakan metode AHP dapat memberikan motivasi pegawai dalam meningkatkan prestasi kinerja pegawai. Nah, mungkin kami sedikit ya mereview video singkat terkait dengan review jurnal. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.